ini 150, ini adalah 120, sedangkan out-nya adalah 150. Jadi ini adalah harus bayar ke pemerintah, ini adalah ini 30, ya. Ini harus bayar ke pemerintah. Oke, end user-nya, jadi HPP dari end user di sini HPP-nya adalah harga belinya adalah 1.650. Ini harga beli dia. Ya. Ini harga beli dia 1.650. Oke, sekarang kita balik lagi ke ini lagi ya. Stop share. Peraturannya. Oke, udah ya. Nah, ketentuan pajak penambahan atas penambahan nilai penjualan. Ini kita lihat pasal 5A ya. Pajak penambahan nilai atas pajak penambahan pajak penjualan atas barang atas penyerahan barang dikembalikan dikurangi dari pajak penambahan nilai atau barang mewah terutang masa ya. Saya tadi kurang jelaskan dulu untuk pajak barang mewah itu agak berbeda ya. Nih. Kalau pajak barang mewah ini demikian, sekali tingkat aja pajak barang mewah. Misalkan PTA ya. Ya, ini PTA nih. Ini untuk barang mewah ya. Saya terangkan di sini untuk barang mewah. Nah, ini saya terangkan sedikit aja untuk barang mewah ya. Ini dia ada di samping ada PPN, dia ada PPNBM. Gitu ya. Sini ada PPNBM. Saya ini dulu ke atas dulu. Ya. Sini ada sini ada PPN, PPNBM. Ya, 20% misalkan. Ya. Maka di sini adalah kali 20%. Ini harganya menjadi 1.320. Oke? Ya. Ini kalau ada PPNBM. PPNBM ini hanya dikenakan satu kali aja, yaitu PTA dan PTB. Sedangkan PTB tidak boleh, ya. PTB HPP-nya akan menjadi HPP, ya. Ini 1.000 plus 200 ya. Oke, ya. Terus profitnya, ada profit. Di sini saya tambahin profitnya aja deh ya. Di sini saya tambahin profit. Di sini ada profit ya. Di sini tetap 1.000 supaya kamu belajarnya enak. Ini 1.000 profit 200. Ya. Ini 1.000 profit 200. Ini menjadi 1.200 ya, dia punya itunya ya. PPN-nya. PPN-nya adalah ya. HPP-nya di sini bukan 1.000 tapi ini 1.000 plus 200 ya. 1.000 plus 200. Ini adalah HPP 1.000 plus PPNBM 200 ya. Berarti kalau mau nanya dong Pak. Ya, silakan. Buat PTB itu kan dia tetap waktu dia beli kan dia tetap bayar PPN 100, tapi PPN-nya nggak dianggap sebagai HPP ya? Oh enggak dong, karena kan PPN ini adalah PPN PPN India, tidak boleh dijadikan HPP. Oh iya, baik. Makasih Iya. Pak. Ya tidak boleh, karena kan ini yang tadi saya bilang,
dia akan sandingkan ini PPN in dengan PPN out. Nah, kalau kamu belajar nanti akuntansi perpajakan, nanti jurnalnya ada demikian nih, debat nih ya. Misalkan PTBB-nya ya, dia akan debat ya pembelian gitu kan. Ya, debat lagi PPN in sini, PPN in gitu ya. Pembeliannya berapa? Ini misalkan ada barang mewah ya, barang mewah semua dijadikan harga pokok kalau barang mewah ya, 1.200. Berarti PPN ini berapa? Kan 10%. Berapa tadi? PPN ini 100 ya. Nah, 100. Ya. Nah, kreditnya apa? Piutangan. Berarti dia piutang usaha kan? Sorry, ini piutang usaha. Utang ya. Utang PTA ya. PTA. Ini adalah 1.300. Ini kan jurnalnya kan? Nah, pada waktu dia jual nih, dia jual kan yang biru ini ya, dia jual ya. Debat piutang kan? Nah, ini supaya kamu juga nggak bingung ya. Kamu kan dari akuntansi juga saya tahu kamu punya pikiran. Ini menjadi apa ini ya? Nah, ini adalah penjualan ya. Kreditnya adalah PPN out. Nah, ini ya, PPN out. Di sini adalah PPN out-nya adalah 1.000 kan dia ambil keuntungan 1.400 kan? Ya, ini adalah ini salah ini ya. Ini 1.440 ya. Nah, ini PPN out-nya ada 140 ya. Ini adalah 1.540. Nah, ini. Kamu lihat sini. Nah, nanti profit kamu berapa? Profit kamu ya berarti kalau ini belinya, ini beli ya, ini jualnya kan, jualnya 1.400 kan? Berarti kamu punya profit berapa? Profit kamu 200. Ya. Jadi tidak boleh PPN ini dijadikan harga pokok kamu, tidak boleh karena ini kamu nanti akan cross nih. Pada waktu di cross, pada waktu dia cross ini PPN out, PPN in. PPN out ini 140, PPN ini 100. Jadi dia harus bayar pemerintah berapa? Nah, dia harus bayar pemerintah kas. Ini bayar pemerintah nih. 40. Gitu. Ya, ini kredit, ini kredit. Nih. Ya. Ini nanti habis PPN out dan PPN ini habis semua. Ya, nanti yang timbul kas bayar pemerintah. Ya. Itu sistem PPN di Indonesia. Ya. Ini menjadi berapa ini? 1.200. Ya, ini saya ganti dulu ya. Ini 1.200 profit 300. Ini 150. Ya, 1.200. PP-nya jadi 300, profitnya 300. Oke, udah. Siapa yang mau bertanya lagi? Cukup jelas? Ya. Kita balik lagi ya ke peraturan ya. Nggak usah istirahat dulu ya, langsung aja ya. Nanti kita stop sampai jam 12:30 ya. Kemudian kita lihat pasal 7 ya. Tarif pajak pertambahan nilai 10%. Ya. Tarif pajak pertambahan nilai sebesar 0% diterapkan atas ekspor BKP dan ekspor BKP tidak berwujud dan ekspor CKP. Tarif yang semakin maksimal satu dapat diubah paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Jadi kasih fleksibel nih. Ya, jadi kalau kamu mau tahu PPN itu tarifnya berapa, umumnya itu 10% semuanya. Tapi pemerintah nanti kalau dia perlu uang, dia bisa naikkan menjadi 15% paling top ya. Atau kalau misalkan untuk merangsang ya
perekonomian, dia bisa turunkan PPN menjadi 5%. Paling sedikit itu paling 5%. Ya. Untuk ekspor itu adalah 0%. Nah, jadi saya share lagi. Ini tarif pajak. Ya. Oke, untuk tarif pajak. Nih. Tarif pajak di sini, jadi kita mengenal ada tarif pajak ya, tarif PPN. Itu adalah umumnya 10%. Ya. Nih. Bisa dinaikkan 15%, bisa diturunkan menjadi 5%. Paling rendah. Nih, umumnya ini adalah nih. Ya. Ini adalah tarif PPN. Ya. Satu yang umum ya. Untuk ekspor. Nah, ekspor ya. Ekspor PPN-nya bukan nggak ada PPN ya. PPN-nya ada. PPN-nya ada, tapi tarifnya adalah 0%. Ya, gitu ya. Tarifnya ada, tapi ini adalah 0%. Oke, ya. Tarif PPN itu adalah 10%. Ekspor, nah, ekspor itu berapa? Ekspor itu adalah 0%. Ya. Tarif PPNBM, kalau tanya orang, tarif PPNBM berapa? Tergantung. Ini tergantung dari barangnya. Ya, lihat KMK-nya, keputusan Menteri Keuangan. Oke, jadi saya nggak sebutkan berapa itu tarifnya. Ada yang kena 10%, ada yang kena 20%, ada yang kena 30%. Ada yang paling top itu kena sampai 75%. Ya, jadi kamu bisa ini, itu kalau beli mobil di Indonesia itu paling banyak itu kena 30%. Ya, ada yang kena 30%, 50% itu paling mewah sekali. Kalau kamu bayangkan kamu pergi ke Singapura atau Malaysia, itu mobil murah-murah. Karena apa? Tidak ada PPNBM-nya. Di Indonesia, PPNBM-nya tinggi. Makanya sehingga mobil di Indonesia itu lebih tinggi harganya. Karena apa? Karena di dalamnya mengandung PPNBM. Gitu. Ya. Oke. Jadi ini sudah tahu ya tarif pajak nih ya. Jadi jangan tanya-tanya lagi tarif pajak itu berapa. Jadi kalau mau tanya boleh? Kenapa? Saya mau tanya boleh? Boleh. Oke. Kan setahu saya dulu tuh ada yang DPP-nya yang dikali 10%, tapi jadinya tuh seolah-olah di faktur pajak itu tuh dia cuma dikenainya 1% doang PPN-nya. Nah, itu ada namanya DPP lainnya namanya. Ini DPP lainnya. Nah, gitu ya. DPP lainnya itu dasar pengenaan pajak atau DPP. Ingat ya, DPP. Nah, ada ya usaha-usaha tertentu, bukan barang-barang tertentu ya. Ada usaha-usaha tertentu yang diperkenankan untuk menggunakan DPP lainnya. Kalau DPP di sini saya terangkan aja langsung ya. Dasar pengenaan pajak ya. Dasar pengenaan pajak itu adalah satu harga jual. Ya, dua harga pengganti. Ya. Apa itu harga jual? Yaitu semua harga yang diminta untuk dimintakan oleh si penjual, termasuk itu biaya angkut dan lain sebagainya. Ya, itu harga jual. Harga pengganti itu apa? Itu adalah jual jasa. Ya, berapa nih jasanya itu? Itu harga pengganti. Jadi bedanya antara harga jual ada harga pengganti untuk jasa dengan harga jual itu untuk barang. Ya, harga pengganti untuk barang, untuk jasa dan BKP tidak berwujud. Oke? Nah, umumnya itu adalah 10%, tarifnya berapa? 10%. Nah, tarifnya tetap 10%. Ya. Nah, ada yang namanya DPP lainnya. Nah, ini ada yang namanya DPP lainnya. Oke, ya.
Dasar pengenaan pajak. Nih, ada Bapak. namanya DPP lainnya. Ya, DPP lainnya gimana? Oh, satu harga jual kalikan berapa nih DPP lainnya? DPP lainnya itu adalah misalkan ada yang kena 10%. Ya, DPP lainnya adalah harga jual kalikan dengan 10%. Oke, jelas ini? Ya, saya sekarang terangkan DPP lainnya. Pak, Nih. minta maaf Pak, ada yang minta di ACC Pak karena Oke, baik. Sebentar. Banyak amat nih. Dah. Ya, DPP lainnya ya. Jadi ada DPP, ada DPP lainnya. Ya. Coba nanti kamu cari ya di website ya seperti saya terangkan ya. Perusahaan-perusahaan mana yang menggunakan DPP lainnya? PPN. Kemudian kamu judul di belakang PPN. DPP lainnya kredit PPN. Saya kasih contoh ya, saya stop share ya. Saya stop share ya. Tunggu dulu, saya terangkan dulu. Ini ya. Nah, DPP lainnya, misalkan nih harga jualnya adalah 1.000, ya. DPP berarti ini DPP dong ya. Harga jual sama dengan DPP, ya. Itu istilahnya aja DPP, dasar pengenaan pajak, ya. Ini adalah 1.000. Oke. Ya. DPP lainnya berarti ini harga jual DPP ya. Kalau umumnya ini adalah PPN ya. Ini PPN 10%. Oke, udah jelas dong ini PPN 10%. Ini umumnya ya. Nah, ini. Ini nah, ini. Kalau dia pakai DPP lainnya, contohnya, ya, maka DPP lainnya adalah misalkan DPP lainnya 10% ya. Ini DPP lainnya ada macam-macam ya, ada yang 10%, ada yang 20% ya. Ya. Jadi ini saya ambil contohnya DPP lainnya 10%. Jadi ini harga jual 1.000, DPP lainnya adalah ini 1.000 kali 10%. PPN-nya berapa? PPN-nya tetap tarifnya adalah 10%. Ya. Nih, saya kasih di sini ya. Jadi DPP lainnya adalah 10% dari ini ya, DPP lainnya. Jadi 10% itu bukan PPN, tarif PPN ya, itu tarif DPP lainnya. Ya. Nah, PPN-nya berapa? PPN-nya tetap 10%. Ya, tarif PPN 10%. Jadi tidak ada tuh tarif PPN 1%, tidak ada. Ya, itu salah pengertian PPN, tarif PPN kok bisa 1%? Tidak. Ya, karena dia menggunakan DPP lainnya. Nih, ya. Jadi ini kali 10%. Ya. Jadi kalau ini harganya 1.000, ya, ini PPN-nya 10. Jadi dia tagih berapa? Tagih ini. Nih. 1.010. Oke? Ya. Jadi ini kali ini dulu ya. Nah, ini 10. 10%. Tetap 10%. Ya, jangan bilang, oh ini mungkin 1% kali ini. Kalau mau cari gampangnya, ya udah ganti 1% kali 1.000, dapat 10. Ya, tapi bukan berarti 1% itu tarif pajak, bukan. Ya, karena dia menggunakan DPP lainnya. Ya, DPP lainnya berapa? Lihat peraturan. Saya ini ya, kasih lihat dulu ya. Saya cari di website DPP lainnya.
Nih. Google. Saya share dulu sama kamu supaya kamu bisa tahu bagaimana cara cari, ya. Kamu kan nggak tahu nih, misalkan nih, oh saya mau tahu nih DPP lainnya apa, kamu tarik sini, ya. Cari DPP lainnya, PPN, warna nih, tuh, ya. Ini kok nggak bisa nih. Nah ini, ya. Nilai lain PPN, salah satu dasar pengenaan pajak. Nah itu kan dasar pengenaan pajak kan DPP, ya. Dasar mengenai pajak DPP, cara menghitung DPP, ini ada semuanya ada di sini, ya. Memahami, ya, nilai lain salah satu dasar. Ini kamu lihat, klik di sini, ya. Nah, nilai lain. Siapa aja tuh? Nah, tuh, ya kan? Nih, KMK-nya nih. PMK nomor 75. Ya. Strip 3 2010. Nanti kamu cari di ORTEK. Ini apa aja? Oh, untuk pemakaian sendiri, untuk pemberian cuma-cuma, untuk penyerahan film, untuk penyerahan produk, ya. Ini dia menggunakan nilai lain, ya. Ya, kalau kamu sering tahu itu jasa penitipan surat, ya, penitipan barang itu juga pakai DPP lainnya, ya. Ini 10%, tuh kamu lihat ya, 10% nih tarifnya nih, ya. 10% dari jumlah tagihan, ya. Nah, tuh lihat tuh ya, harga jual nilai penggantian, gitu, ya. Penyerahan tertentu dengan nilai lain, ini kamu cerita semua, oke? Jelas, ya. Jadi bagi kamu yang mau, ya, jadi jangan mengharapkan saya bisa memberikan semua teori daripada PPN ini di sesi ini, ya. Kamu yang harus aktif sendiri untuk mencari sendiri. Tapi kalau kamu tahu, Pak, itu kok ada DPP lain, gimana? Oh, saya kasih tahu, ini gini, kamu cari lagi. Ya. Oke. Ya. Oke, saya stop share dulu ya. Ini kurang lagi, update lagi ini. Share lagi peraturannya ya. Oke ya, udah ya. Ketentuan pasal 8 dirubah ya. Tarif pajak penjualan barang mewah. Nah, itu kan tarif pajak barang mewah itu adalah di dalam undang-undang ditetapkan itu tarif terendah dan tarif tertinggi. Ya, tapi nanti untuk setiap barang itu berbeda-beda, pokoknya tidak boleh rendah dari 10%, tidak boleh tinggi dari 200%. Ya, di sini dikatakan mau cari tarif barang mewah, tentuan PPN. Ya, saya cari. Oke, saya bantu kamu cari ya. Ini di Google lagi. Kayak cari di Google tadi di sini ya. Nah, ya. Saya stop mati dulu. Nih. Kelompok barang mewah PPN itu aja. Terus sudah ya. Nah, ini pemerintah pangkas jumlah barang mewah. Mengenai jenis barang mewah dikenain PPN BM. Ini dia tulisnya salah, PPN-nya huruf besar. Harusnya PPN huruf kecil. Ya. Nah, ini saya klik sini, jenis barangnya apa. Tuh. Ya. Barang mewah. Oke. Ya. PPN kena tergolong mewah yang dikenakan 20%, yang dikenakan 40%, kamu lihat, yang dikenakan 50%, kamu lihat, ya, yang dikenakan 75%. Ada. Ya. Oke, pertimbangan dikenakan PPNBM pengusaha adalah satu, demi kestabilan pembebanan pajak. Perlu adanya pengendalian pola konsumsi. Jangan semua orang bersifat konsumsi. Sebagai bentuk perlindungan kepada konsumen kecil. Dan PPNBM untuk mengamankan penerimaan negara. Oke, ini kenapa alasan dikenakan PPNBM.
Oke, catat sendiri ya. Cari di website sendiri. Oke, ya. Jadi kalau saya yang memberikan kuliah, saya akan memberikan kamu yang penting-penting aja, sedangkan kamu bisa mengembangkan diri sendiri. Ya, kecuali kamu kalau nggak tahu apa, nggak tahu ini,